Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Astrolisa dari kelas Sarjana Terapan Keperawatan 2B semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fenomena masalah kesehatan jiwa di Eropa, khususnya di Jerman, Asia khususnya di Korea Selatan, dan Indonesia. Mari kita simak. Yang pertama itu Eropa, khususnya di Jerman. Prevalensi gangguan mental yang tinggi, di mana sekitar 31% penduduk dewasa mengalami masalah seperti depresi atau kecemasan yang setiap tahunnya. Data dari Robert Koch Institute menunjukkan bahwa tingkat depresi di Jerman termasuk yang tertinggi di Eropa, terutama memengaruhi kelompok perempuan dan remaja. Terus selanjutnya ada dampak ekonomi dan geopolitik. Kecemasan warga melonjak tajam akibat kenaikan biaya hidup, inflasi pangan dan energi, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik seperti perang di Ukraina. Itu ada juga kapasitas dan sistem rawat inap. Berdasarkan analisis PMC dan NIH dari jutaan orang yang membutuhkan perawatan, akses ke terapis seringkali terbentur waktu tunggu yang lama. Meskipun begitu, Jerman memiliki jumlah tempat tidur rumah sakit jiwa tertinggi kedua di Eropa dengan durasi rawat inap yang relatif lama. Selanjutnya, kita membahas tentang Asia khususnya di Korea Selatan. Krisis kesehatan jiwa di Korea Selatan didorong oleh persaingan ekstrim, tekanan akademik yang ketat, jam kerja yang panjang, dan populasi lansia yang menua dengan cepat. Tekanan akademis, siswa menghadapi jam belajar yang sangat panjang hingga larut malam demi lulus ujian masuk universitas bergensi, yang memicu kecemasan dan depresi pada remaja. Terus ada kelelahan bekerja. Budaya kerja keras dikenal dengan istilah seperti warosa atau kematian akibat terlalu lelah bekerja, memicu sindrom seperti Papillon, yaitu penyakit fisik dan mental akibat kemarahan atau stres yang dipendam. Terus tingkat bunuh diri di Korea Selatan itu tekanan hidup yang tinggi menyebabkan angka bunuh diri sangat mengkhawatirkan, terutama di kalangan kelompok usia muda dan lansia. Selanjutnya itu ada isolasi sosial. Fenomena seperti honjok atau melakukan segala hal sendirian dan meningkatnya jumlah orang yang mengasingkan diri atau gosokpon memperburuk kondisi mental. Terus ada stigma sosial. Masalah mental seringkali dianggap sebagai aib keluarga. Hal ini membuat banyak orang enggan mencari bantuan profesional karena takut merusak reputasi sosial dan prospek karir mereka. Selanjutnya itu fenomena di Indonesia. Diperkirakan sekitar 20 juta dari 280 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Kondisi darurat pada generasi muda, itu screening awal Kementerian Kesehatan menemukan lonjakan gejala depresi dan kecemasan pada anak usia sekolah, remaja, dan kelompok dewasa muda. Bahkan, masalah kesehatan mental menjadi salah satu pemicu untuk percobaan dan perkiraan bunuh diri di kalangan anak muda. Masalah ini dibagikan fenomena gunung es, di mana kasus yang terdeteksi jauh lebih kecil daripada jumlah penderita sebenarnya. Banyak kasus tidak tertangani karena rendahnya kesadaran dan deteksi dini. Menurut data, sebagian besar penderita belum pernah berkonsultasi dengan profesional. Stigma sosial dan self-diagnosis. Stigma sosial dan self-diagnosis ini di masyarakat membuat penderita enggan mencari bantuan. Selain itu, maraknya fenomena self-diagnosis di media sosial sering diperburuk kecemasan tanpa penanganan yang tepat. Selanjutnya, itu ada materi tentang kesehatan jiwa menurut WHO dan undang-undang. Kesehatan jiwa menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang menyadari potensinya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan
bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, serta mampu bekerja produktif dan berkontribusi di lingkungannya. Ada juga peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Perawat bisa menjadi promotif dan preventif. Perawat memberikan edukasi kesehatan mental, penyuluhan manajemen stres, dan deteksi dini masalah psikologis untuk mencegah gangguan jiwa berat di masyarakat. Pemberian asuhan atau kuratif. Pemberi asuhan langsung seperti di terapi psikososial, memantau kepatuhan minum obat, serta membantu memulihkan kesehatan emosional dan spiritual pasien. Perawat juga sebagai edukator dan konselor, mengedukasi keluarga pasien dengan cara merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa dan menghilangkan stigma negatif di lingkungan sosial. Selanjutnya, perawat sebagai rehabilitatif, yaitu memfasilitasi program rehabilitasi dan dukungan sosial agar pasien dapat kembali mandiri dan berfungsi normal di tengah masyarakat. Perawat juga sebagai advokat, membela hak-hak pasien, memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dan mengakses layanan kesehatan yang layak. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.